Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Squidward sedang bersemedi untuk mendapatkan ketenangan suasana hati. Tak lama terdengar suara kencang yang membuat Squidward terkejut, dupa pun mulai cepat terbakar. Karena kesal, Squidward langsung pergi keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata suara itu berasal dari dua orang petugas sampah. Tentunya Squidward pun langsung marah-marah. Squidward mengatakan agar segera membuang sampah ke dalam truk sampah, bukan ke tempat halaman rumahnya. Tentunya karena ucapan Squidward yang kurang sopan membuat kedua petugas sampah itu mulai tersinggung. Ketika Squidward masuk lagi ke dalam rumah, ternyata kedua petugas sampah itu mulai melakukan aksi jahatnya. Mereka langsung mendekati ke rumah Squidward, lalu langsung membuang sampah yang ada di truk ke dalam rumah hingga sampai terisi penuh. Squidward pun tidak menyangka jika kedua orang itu nekat membuang sampah masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, 6 bulan kemudian yang memperlihatkan di restoran Tuan Crab, banyak para pelanggan yang antri panjang untuk membeli Krabby Patty. Saat itu, SpongeBob bertugas menjadi kasir. Semua orang marah-marah karena kerjaan SpongeBob ternyata double, sehingga pembeli merasa bahwa pelayanannya sangat lama. Awalnya berjalan sangat lancar, tidak ada kendala apapun, bahkan SpongeBob sangat menikmati pekerjaan keduanya. Namun lama-kelamaan pesanan semakin meningkat, SpongeBob harus bekerja ekstra keras hingga membuat otak dan tenaga semakin lelah. Namun meskipun begitu, dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk melayani mereka semua, meski hanya seorang diri. Lambat waktu, SpongeBob pun tepar di lantai. Selama ini dia hanya istirahat 5 menit saja. Kemudian harus bergerak kembali untuk membuatkan pesanan pelanggan yang lain. Hingga datanglah Tuan Crab yang meminta SpongeBob untuk bekerja lagi. Karena saking capeknya, dia mengatakan bahwa baru saja istirahat 5 menit. Di sini SpongeBob pun mengatakan keluhannya selama 6 bulan ini, dia telah mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Yang dimana mulai dari memasak dan menjaga kasir untuk menggantikan seorang Squidward. Tentunya mendengar itu, Tuan Crab selama ini tidak mengetahui jika Squidward sudah tak masuk kerja selama 6 bulan. SpongeBob berniat akan pergi melihat keadaan tetangganya itu. Setelah pulang kerja malam itu, SpongeBob dan si Patrick berada di dekat rumah Squidward yang di dalam rumahnya terdapat banyak sekali sampah. Mereka sempat tidak mengenali rumahnya karena bentuknya beda serta aroma bau yang sangat menyengat. SpongeBob mulai mengetuk pintu hingga membuat sampah itu pada keluar. Ketika mereka masuk, akhirnya dibuat terkejut dengan tumpukan sampah yang begitu sangat banyak di rumahnya. Dia pun masuk lebih jauh lagi dan di sana justru mereka bertemu dengan Bubble Bass, yang mana Bubble Bass mengatakan bahwa dia berada di tempat ini karena sedang mencari benda koleksi tempat sampah. Karena saking banyak sampah yang berserakan di rumah ini, membuatnya kesulitan untuk menemukan benda-benda berharga. Dia sudah lama berada di tempat itu hingga berbulan-bulan. SpongeBob bertanya tentang Squidward, namun Bubble Bass tidak pernah bertemu dengan Squidward. Karena berhari-harinya dia hanya fokus mencari koleksi yang tersembunyi di tempat ini. Bubble Bass pun memuji sampah-sampah ini yang sangat menjulang tinggi. Selanjutnya SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi mencari keberadaan Squidward di tempat yang lain. Di sepanjang perjalanan mereka hanya menemukan sampah-sampah yang sudah menggunung, namun tak kunjung menemukan keberadaan Squidward di mana guys. Kemudian si Patrick sempat berhenti karena dia ingin naik ke atas tumpukan sampah, dan setelah berada di atas langsung duduk di atas kloset. Dia meminta SpongeBob untuk mengambilkan koran, dia pun langsung naik dan memberikannya. Namun karena tangannya tidak sampai sehingga membuat mereka berdua terjatuh ke air yang penuh dengan sampah. Beruntungnya mereka menemukan papan kayu, mereka pun melihat ada orang yang berselancar. Awalnya mereka menikmati perjalanan itu. Namun ketika melihat ada jurang tanpa dasar, mereka langsung segera melompat. Karena tempat itu benar-benar sangat dalam dan susah mencari keberadaan Squidward di mana, akhirnya Patrick memutuskan pulang. Namun SpongeBob langsung mencegahnya karena dia melihat ada bulu babi yang sedang bermain kartu. Di sini SpongeBob memiliki sebuah ide, mereka lalu langsung segera melakukan sandiwara untuk mengecoh para bulu babi. Saat mereka lengah, di sana SpongeBob langsung mengambil kartu tersebut, sedangkan si Patrick langsung mengambil makanan di meja lalu langsung menghancurkannya.
Ternyata kartu itu digunakan untuk membuat jembatan karena tempat mereka terpisah dengan jurang yang sangat dalam. SpongeBob kemudian mulai merangkai kartu itu hingga terhubung ke tempat lain. Mereka pun langsung segera pergi dari sana karena ketiga bulu babi mulai menyerang dan menggunakan durinya. Si bulu babi itu langsung menghancurkan jembatan kartu tersebut. Beruntungnya SpongeBob dan si Patrick berhasil melewati masalah itu. Kemudian di punggung si Patrick terdapat duri bulu babi. Mereka melanjutkan kembali perjalanan melihat plang kayu. Dan di sana mereka terkejut saat si Bubble Beast muncul. Dia memperingatkan jika di depan sana mereka akan menemukan jebakan. Sepertinya Bubble Beast sangat mengenali tempat itu. Rintangan yang dimaksud ternyata memang benar. Mereka harus melewati puluhan kaos kaki yang baunya benar-benar berbau jurang. Mau tak mau, SpongeBob dan si Patrick harus melewati tempat tersebut dengan perjuangan yang sangat keras meski mereka harus menerjang bau yang tak sedap tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melewati tempat itu demi mencari sahabatnya. Pintu itu tak bisa menahan beban hingga membuat mereka tenggelam ke dalam air. Dan di sana akhirnya mereka pun berhasil mendarat di sebuah tempat yang cukup besar. Di sana ada patung Squidward dan sampah. Lalu ketika mereka akan pergi masuk ke dalam, secara tiba-tiba saja Bubble Beast muncul kembali. Di sana dia mengatakan bahwa di tempat ini merupakan kerajaan milik Tuan Squidward. Selama ini dia telah membangun kerajaannya sendiri sehingga namanya sangat disegani. Dia berhasil naik ke puncak atas. SpongeBob dan si Patrick lanjut lagi masuk lebih dalam. Namun di sepanjang perjalanan bau sampah yang tidak sedap mulai datang kembali. Dari kejauhan di sanalah akhirnya mereka berhasil menemukan sahabat mereka kembali, yaitu Squidward. Di sana terlihat Squidward yang sedang membasahi kepala tertunduk santai. Yang mana secara tiba-tiba saja Squidward mulai bertingkah aneh. Dia meniup trompet menggunakan pembersih toilet. Squidward sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. SpongeBob menyadari jika sekarang otak Squidward telah terpengaruh oleh bau sampah yang menyengat, sehingga menjadi stres tak terkendali. Dia pun berusaha untuk menyadarkan Squidward yang sudah tak terkendali lagi. Ia membantunya untuk mengingat segalanya. Namun tetap saja ingatan Squidward belum kembali seperti semula. Sehingga disinilah tangan-tangan konyol si Patrick langsung memukul Squidward berkali-kali guys. Selanjutnya dia pun langsung menyerahkan tugas kepada SpongeBob lagi. Dan di sini beruntungnya sedikit demi sedikit dia berhasil mengingatnya semuanya. Dia bekerja di restoran Tuan Crab dan ingat siapa dua orang ini yang merupakan tetangganya sendiri. Di sini Squidward bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan rumahnya. Sisinya banyak tumpukan sampah dan bau yang sangat menyengat. Karena tempatnya rada gelap, si Patrick langsung menyalakan lilin agar lebih terang. Namun tak disangka justru di dalam rumah itu sudah terdapat gas dari hasil sampah tumpukan, sehingga membuat rumahnya terbang melayang ke udara. Yang mana di dalamnya masih ada Bubble Beast yang terjebak di dalam. SpongeBob akhirnya senang jika otak sahabatnya sudah kembali lagi. Squidward pun bersedih karena rumahnya sudah menghilang. Kemudian SpongeBob dan si Patrick pergi ke rumah masing-masing meninggalkan Squidward seorang diri. Dia pun langsung menutup tubuhnya menggunakan tong sampah yang ada di sana. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menuangkan makanan untuk Gary, ia pun akhirnya tiba di saat yang bersamaan SpongeBob telah mendengar suara aneh. Namun ketika ia melihat keluar, ternyata suara aneh itu berasal dari keledai laut milik Nerlin. Ia pun langsung menghampiri dengan disambut olehnya. Keledai laut memuntahkan selembar daun yang menyuruh SpongeBob agar memutar alat musik yang dibawa oleh keledai laut itu. SpongeBob pun mendengarkan isi pesan tersebut. Gary pun bertanya kepada SpongeBob apa arti dari pesan suara tersebut. Yang mana SpongeBob langsung menerjemahkannya jika pesan itu berasal dari Nobby yang mengatakan bahwa dia telah mengundangnya beserta Patrick dan Sandy untuk hadir di acara Bikini Holler untuk panen tahunan Bumble Jelly. Setelah memberitahunya, alat suara tersebut dalam hitungan detik langsung meledak hingga membuat SpongeBob dan keledai tersebut melambung tinggi ke udara. Sedangkan untuk Gary sendiri setelah melihat majikannya pergi, ia mengundang para keong lain ke rumahnya untuk berpesta bersama guys.
Singkat waktu, terlihat kini SpongeBob dan kedua temannya sudah berkumpul. Dalam perjalanan mereka pun bernyanyi riang gembira sembari melewati jalan yang penuh dengan tanaman. Di tengah jalan secara tiba-tiba saja keledai laut itu berhenti hingga membuat mereka bertiga terlempar. Nerlin dan Nobby yang tiba membuat mereka berdua sangat senang. Akhirnya kedua temannya datang menyambutnya. Terlihat disinilah pertemanan mereka sangat baik. Si pria berbadan kuning itu mulai merasakan keanehan di tempat itu. Ia pun langsung bertukar posisi dikarenakan si keledai laut tidak ingin berjalan di tempat tersebut. Si wanita menjelaskan jika mereka menyeberang ke wilayah milik keluarga plankton, maka itu akan menjadi masalah besar. Dan benar saja SpongeBob pun dikejutkan dengan aksi pelemparan oleh keluarga plankton yang mengetahuinya. Akhirnya melihat ada bahaya, mereka pun tetap segera masuk ke wilayah tersebut. Ia menjelaskan jika keluarga mereka dengan keluarga plankton telah lama berseteru. Selama beberapa generasi. Alasannya keluarga plankton telah mengklaim jika Jelly Bumble milik ladang mereka, yang padahal itu sebenarnya milik keluarga Nobby dan juga Nerlin. Jadi keluarga plankton hanya menjadi perebut ladang orang lain, guys. Tak lama dari itu mereka pun telah sampai di tempat ladang Jelly. Mereka bertiga dibuat terpukau dengan keindahan ladang tersebut. Terlihat saudara dan keluarganya sangat menikmati ladang itu. Mereka hidup bahagia, lantas saja si keluarga plankton yang serakah sangat menginginkan ladang tersebut. Ia kemudian memperkenalkan kedua orang tuanya. Patrick yang melahap salah satu ladang di sana hingga habis tak tersisa. Hal itu membuat ibu dan bapak si wanita sangat mengagumi keberaniannya. Pasalnya meski mereka selalu mengumpulkan Bumble Jelly, namun akibatnya mereka membiarkan dirinya disengat oleh ubur-ubur agar bisa menikmati hasil jelinya. Itu terlihat dari tangan si bapak yang selalu disengat, namun mereka sudah biasa menerima hal tersebut. Si bapak langsung menyetop si Patrick yang sedang berlari agar si Patrick menerima sengatan yang serupa. Namun mereka semua bahagia. Kelompok itu mengumpulkan di satu wadah besar hingga terisi penuh. Kemudian langsung meniup trompet pertanda jika masa panen telah berakhir, dan itu artinya pesta festival Bumble Jelly akan segera dimulai. Terlihat acara festival itu sudah ramai diminati oleh banyak orang. Mereka semua sangat bergembira menikmati acara tersebut. Tak jarang dari mereka yang bermain dengan satu temannya untuk menikmati acara festival itu. Begitupun dengan SpongeBob dan Sandy yang ikut merayakannya. Sepanjang waktu mereka hanya bermain dengan jelly hasil panenan milik mereka. Rasanya kebahagiaan telah menyelimuti. SpongeBob yang sedang bersama dengan temannya kemudian merasa curiga dengan keberadaan seseorang. Si wanita itu pun mengatakan jika itu bukan bagian dari keluarganya. Ternyata itu adalah keluarga si plankton yang sudah bersatu padu untuk menyusup ke tempat ini. Tanpa banyak basa-basi, keluarga plankton langsung menyerang keluarga Nerlin dengan melemparinya, sehingga keluarga Nerlin pun langsung segera kocar-kacir untuk pergi bersembunyi. Keluarga Nerlin pun tidak bisa membalas serangan itu, pasalnya keluarga si plankton tak henti-hentinya melakukan serangan itu. Mereka tidak membiarkan satu kesempatan keluarga Nerlin untuk bergerak sama sekali. Saking paniknya mereka berhamburan kemana-mana untuk bertahan hidup. Serangan itu benar-benar serangan yang sangat brutal dan barbar, guys. Nerlin dan Nobby yang tidak diam begitu saja setelah tempatnya diserang, ia pun akan melakukan serangan balasan terhadapnya. Ia menunggu momen yang pas agar mereka kehabisan kentangnya. Setelah dirasa ada kesempatan, ia pun langsung segera mengeluarkan senjata pamungkasnya yang cukup besar. Sehingga kemunculannya membuat semua keluarga plankton langsung dibuat ketar-ketir. Serangan pertama mulai dilancarkan yang isinya ternyata ribuan sepatu. Sandy pun dan SpongeBob berusaha membantunya dengan melawan menggunakan kentang yang dilempar. Tanpa ia sadari ternyata semua sepatu yang telah dilempar sudah kehabisan. Ia pun benar-benar sangat panik, apalagi saat itu mereka telah mendengar suara hingga menimbulkan getar. Yang mana ternyata itu adalah keluarga si plankton yang telah membawa sepatu-sepatu itu, yang mana kedatangannya ternyata ingin menyerah kepada keluarga Nerlin dan Nobby. Tak hanya itu saja, mereka juga telah kehabisan amunisi gara-gara dimakan oleh si Patrick hingga membuat perutnya buncit. Kemudian tak sampai di sana saja, ternyata keluarga Nobby dan Nerlin pun menghargai kekalahan lawannya.
Mereka pun mau menerima keluarga Plankton untuk berdamai agar tidak terjadi permusuhan di masa yang akan datang. Mereka pun kemudian merayakan hari tahunan yaitu pesta makan-makan. Hal itu langsung disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya setelah sekian lama, keluarga yang berselisih itu mulai berdamai kembali. Mereka hidup secara berdampingan dan tidak akan melakukan permusuhan kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film diawali yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Nyonya Puff yang sedang berlatih berkendara. Seperti biasa, SpongeBob selalu gagal hingga menyebabkan perahunya terbakar. Dalam kepanikannya, perahu itu berputar-putar mengenai pengendara lain hingga akhirnya perahu itu menabrak penjual bunga dan buah-buahan. Ditambah lagi perahunya menaiki warga yang sedang melakukan olahraga push-up. Dan perahunya pun pada akhirnya melayang di udara hingga menghancurkan ruang kelas Nyonya Puff, guys. Kemudian tubuh SpongeBob yang nyangkut di kipas angin dinding, Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob. Dikarenakan sudah lama ia mengajarnya namun tak kunjung bisa menyetir. Alhasil mata Nyonya Puff pun semakin dibuat nyeri dan memerah, ia berniat ingin mengeluarkan SpongeBob dari kelasnya. Saat itu Nyonya Puff melihat selembaran yang terbang ke mukanya. Setelah dilihat ternyata ada info tentang program pertukaran mahasiswa luar negeri. Dan disinilah Nyonya Puff kepikiran akan menyingkirkan SpongeBob lewat pertukaran tersebut. Karena itu merupakan salah satu jalan keluarnya. SpongeBob pun kemudian dijelaskan mengenai pertukaran itu, yang mana seorang siswa dari negeri ajaib yang bernama Klopnot ingin tahu tentang cara mengajar mengemudi versi Nyonya Puff. Ia pun berniat akan melakukan pertukaran siswa dengan siswa dari negeri Klopnot. Namun ia harus mencari siapa mahasiswa yang akan ia kirim ke tempat itu. Nyonya Puff pun mulai melancarkan aksinya untuk memanas-manasi SpongeBob agar dia mau ikut program tersebut. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun langsung terpancing, ia pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam pertukaran pelajar. Akhirnya setelah SpongeBob terus merengek ingin ikut, Nyonya Puff pun langsung mengabulkannya sehingga SpongeBob pun sangat senang dan memeluk Nyonya Puff. Sementara itu Nyonya Puff langsung segera menempelkan kertas pengenalan diri ke wajah SpongeBob, lalu langsung memasukkan tubuh SpongeBob ke dalam kardus. Kemudian menendangnya hingga terjatuh ke dalam perahu pengiriman yang dimana tujuannya langsung berpindah ke suatu daerah lain. Perjalanannya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan bahaya, hingga pada akhirnya SpongeBob pun telah tiba di daerah Klopnot. Daerah itu ternyata seperti daerah pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri. SpongeBob pun kemudian mendarat di lumpur. Ia pun panik tak kala surat pengenalnya telah terkena lumpur. Hingga saat itu lumpurnya tak sengaja mengenai wajah seseorang. Yang dimana itu adalah seorang guru pembimbing SpongeBob yang baru. Ia pun kemudian langsung mengambil kertas itu lalu memasukkannya ke dalam lumpur. Ia pun membalas perlakuan SpongeBob tadi dengan menciptakan lumpur ke wajahnya. Yang selanjutnya langsung segera mengajak SpongeBob pergi ke tempat kursus mengemudi. Di sisi lain, di halaman Nyonya Puff telah berhenti perahu yang sebelumnya mengantar SpongeBob, yang mana di dalam Nyonya Puff benar-benar sangat kegirangan karena murid yang mengasalkan sudah tidak ada di sini. Ia pun langsung merobek identitas SpongeBob. Setelahnya, di saat ia keluar, datanglah pertukaran mahasiswa tadi, yang mana wajahnya kena lumpur oleh mahasiswa baru, yang tak lain dia bernama Capricorn. Nyonya Puff sedikit bingung karena pasti akan ada terkendala bahasa dari Capricorn yang berbeda. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan pelatihnya, di sana sang pelatih kemudian langsung memperkenalkan para mahasiswanya. Yang mana ternyata para siswa hanya terdiri dari 3 para binatang saja. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat bingung. Ia pun mencoba bertanya bahwa muridnya hanya perkumpulan hewan. Ia pun meminta agar jangan tersinggung dengan perkataannya. Sang guru pun kemudian tertawa dan memberitahu jika di negeri Klopnot semua hewan diizinkan mengemudi. SpongeBob kemudian diberikan hidung babi palsu, guys.
Setelahnya, sang guru langsung memberikan pelajaran terhadap para muridnya. SpongeBob kemudian menyapa salah satu hewan besar yang menggunakan lidah panjang dan penuh air liur. Dalam pembelajaran itu, pertama-tama mereka harus mengerti aturan di jalan agar aman bagi para pengendara lainnya. SpongeBob yang suka akan pembelajaran itu langsung segera mencatat semuanya, karena menurutnya aturannya lumayan berbeda dengan aturan dari Nyonya Puff. Sementara itu, kediaman kelas Nyonya Puff terlihat ia sedang mengajarkan siswa pertukaran baru itu, namun Capricorn malah asik makan di tempat tong sampah. Namun itu masih lebih baik ketimbang SpongeBob. Pertama-tama, sebelum mengemudi, Nyonya Puff menyuruhnya untuk mengecek spion, namun Capricorn malah memakannya. Dan disinilah meskipun gayanya seperti hewan pada umumnya, namun ternyata ia lebih mahir dari SpongeBob mengemudi. Bahkan Capricorn dengan lancarnya membawa perahu itu ke jalan, ia bisa menghindari para pejalan kaki agar tidak tertabrak. Dan hal itu tentunya membuat Nyonya Puff cukup terkejut melihat Capricorn yang pandai itu. Apalagi pada saat ia menyeberang jalan, ia mengendalikan perahu dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Puff pun lagi-lagi dibuat sangat tercengang menyaksikan Capricorn yang sudah mahir. Ia pun akhirnya tertawa untuk yang pertama kalinya setelah sering kali mengalami kegagalan bersama dengan SpongeBob. Ia pun memuji bahwa skill Capricorn sangatlah sempurna. Di sisi yang lain, akhirnya SpongeBob pun dipersilahkan untuk langsung test drive oleh gurunya. Nah, disinilah yang sangat gokil, ternyata sang guru mengajarkan SpongeBob mengemudi dengan menggunakan tenaga dari sapi sebagai penggeraknya. Meskipun aneh, namun SpongeBob berusaha untuk tetap tenang karena hatinya sedang dalam ketakutan besar. Saat menginjak pedal gas, kaki SpongeBob pun bergetar hebat, dan disinilah tenaga penggeraknya ternyata menggunakan wortel untuk memancing sapi laut itu. Dan saat direm ternyata wortel itu pun ditarik agar tidak terlihat oleh sapi laut, guys. Dan setelah mengecek semuanya, SpongeBob yang panik langsung segera menginjakkan pedal gasnya hingga benar-benar sangat kencang. Seperti biasanya, SpongeBob pasti membuat kekacauan di desa orang. Rumah-rumah pada hancur setiap kali SpongeBob lewat, namun untungnya sang guru benar-benar sangat santai menghadapi kecerobohan SpongeBob. Bahkan secara tak sengaja, SpongeBob telah menolong sang nenek tua yang sedang kecopetan. Ketika itu, kendaraannya hampir tabrakan karena nggak bisa mengendalikannya. SpongeBob pun akhirnya menginjak pedal gas hingga mencelat ke atas rumah milik seorang penduduk desa yang menyebabkan kendaraannya nancap. Dan disinilah SpongeBob pun akhirnya menangis karena setiap kali ia belajar berkendara pasti selalu gagal. Namun disinilah untuk yang pertama kalinya kegagalan SpongeBob mengemudi justru dipuji oleh sang guru karena dia adalah orang yang hebat. Hal itu dikarenakan para murid dan para penduduk lain dalam mengemudi lebih parah daripada SpongeBob. Sehingga ia memuji bahwa SpongeBob orang yang sangat jenius. Bahkan tak tanggung-tanggung sang guru langsung memberikan SpongeBob lobak, yang mana ternyata di baliknya terdapat sebuah tulisan bahwa SpongeBob telah mendapatkan lisensi resmi mengemudi dari Club Knot. Tentunya hal itu membuat SpongeBob benar-benar sangat bahagia. Sang guru langsung memberikan tepuk tangan, begitupun dengan sapi laut yang bertepuk tangan menggunakan susunya. Tak sampai di sana saja, semua para warga pun juga ikut hadir memeriahkan keberhasilan SpongeBob yang telah lulus dalam mengemudi. Mereka pun akhirnya bertepuk tangan dari beberapa penduduk yang ada di sana. Lalu diperlihatkan juga di tempat Nyonya Puff, ia pun memberikan kejutan kepada Capricorn yang sudah berhasil mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal dia hanya beberapa hari belajar di tempatnya, namun telah berhasil. Bahkan Nyonya Puff pun langsung memeluknya sebelum Capricorn kembali ke tempat asalnya. Nyonya Puff pun berkata bahwa dia bisa kapan saja datang ke tempatnya, ia pun bersedih harus kehilangan murid terbaiknya. Dan pada akhirnya Capricorn pun pamit pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya, raut wajahnya pun berubah. Tak lama terdengar bunyi bel pintu, dikira itu adalah Capricorn. Namun ternyata itu adalah SpongeBob. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dari mengemudi. Bahkan ia sudah memiliki SIM yang telah ia nanti-nantikan. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dalam mengemudi, bahkan ia sudah memiliki SIM.
Hal itu tentunya membuat Nyonya Puff hampir tidak percaya mendengarnya. Untuk membuktikannya, SpongeBob kemudian ingin mengajak Nyonya Puff untuk melihat kemampuannya itu. Setelah 2 menit kemudian yang memperlihatkan Nyonya Puff dan juga SpongeBob yang sedang mengemudi dengan penuh ketakutan, dikarenakan SpongeBob tetap saja tidak bisa mengendalikan perahunya. Bahkan di belakang ternyata menyebabkan banyak kekacauan bagi para pengendara lain. Ditambah lagi SpongeBob yang terus melaju tanpa henti hingga sampai ke daerah gunung aktif. Setirnya justru terlepas dan akhirnya membuat mereka berdua masuk ke dalam gunung yang dipenuhi oleh lahar api. Untungnya saat itu datanglah Peprikon tepat waktu. Dengan sentuhnya ia pun langsung melepas setir perahunya, lalu langsung melompat ke arah perahu SpongeBob untuk menancapkan kembali setir tersebut. Beruntung Peprikon berhasil menginjak pedal rem sehingga mereka pun berhasil selamat dari lahar api tersebut. Disinilah kemudian akhirnya SpongeBob pun menyadari jika kemampuannya dalam berkendara masih sangat kurang mahir. Untuk itu ia langsung memberikan SIM-nya kepada Peprikon yang sudah menyelamatkan mereka semua. Dan SpongeBob pada akhirnya masih tetap kursus di tempat Nyonya Puff kembali. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, ada seorang yang menceritakan sebuah kisah Natal tentang cerita api unggun di sebuah satu kota kuda laut di Bikini Bottom. Anak perempuan dan laki-laki akan menyiapkan segalanya untuk menyambut hari Natal. Kecuali Sandy yang sedang melakukan eksperimennya itu guys. Lama dari itu, Sandy memanggil SpongeBob untuk membawakan kertas timah. Sandy langsung mengambilnya dan memasukkan kertas itu ke dalam cairan eksperimen. Lalu setelahnya Sandy mengambil cairan itu yang kemudian diteteskan ke pohon yang sudah kering. Namun sayangnya uji coba proyeknya seharusnya bisa berhasil. Sandy tidak menyerah begitu saja, dia akan membuat revolusi musim Natal terbaik untuk kota Bikini Bottom. Mereka mendengar suara aneh yang melengking. Yang membuatnya keluar, ternyata di suara itu berasal dari Slappy yang sedang membuat mainan salju hingga bergerak. Tak lama dari itu, Slappy tertimpa perahu dari keluarga Sandy yang datang untuk berlibur ke Bikini Bottom. Mereka terdiri dari ayah ibu, nenek 2 keponakan, dan adik laki-lakinya bernama Randy. Saat itu keluarganya yang ketakutan dikala mendengar suara kendaraan polisi lewat. Sandy pun sangat senang melihat kedatangan seluruh keluarga kecilnya ke kota Bikini Bottom untuk rayakan hari Natal. Alarm kerja SpongeBob berbunyi yang membuat mereka terkejut. SpongeBob langsung mempersiapkan dirinya, kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Keluarga Sandy pun mengikuti SpongeBob dari belakang. Sesampainya di restoran, SpongeBob melihat para pelanggannya sedang termenung merasa bosan. Tuan Crab berdandan diri untuk menyambut kedatangan uang dari para pelanggan. Kemudian Squidward disuruh nyanyi Natal, namun karena suaranya yang jelek membuat para pelanggan di sana marah dan melemparinya. Squidward lebih memilih memainkan musik klarinet, tetapi alatnya itu berada di dalam tungku pembakaran. Alhasil Squidward langsung mengambil dan memainkannya. Sayangnya alatnya langsung mengkerut setelah terkena panas. Ibu Sandy kemudian datang menghampiri Tuan Crab. Tujuannya untuk menghibur para pelanggan yang kesepian. SpongeBob langsung mematikan lampu setelah diperintah. Keluarga Sandy langsung berjanji khas musik Texas sehingga membuat para pelanggan Tuan Crab langsung berdendang bersama, kebosanan telah hilang. Meski bernyanyi, SpongeBob tetap membuatkan para pelanggan Krabby Patty sehingga membuat perut mereka langsung kenyang guys. Alhasil, Tuan Crab banyak menerima bayaran dari pelanggan yang merasa puas dengan hari Natal ini. Sandy mengambil lonceng yang ada di sana, kemudian dilanjutkan lagi bersenang-senang di rumahnya. Sandy masih melanjutkan eksperimennya, karena dia ingin tahu bahwa pesta hari Natal ini akan semakin meriah dengan eksperimen temuannya. Untuk sentuhan akhir, Sandy langsung segera memasukkan lonceng itu ke dalam cairan. Dan pada akhirnya cairan itu pun berubah bersinar terang. Dan inilah salah satunya kejutan Sandy untuk para warga Bikini Bottom. Malam pun telah tiba dan inilah saatnya hari Natal datang. Semua warga Bikini Bottom telah berkumpul di dekat rumah Sandy yang akan memberikan kejutan.
breakthrough in holiday. SpongeBob yang berpura-pura tidak tahu tentang kejutan itu, yang padahal dirinya lah yang pertama mengetahui kejutan tersebut. SpongeBob pun membaca tulisan yang ada di telapak tangan mengenai kejutan Sandy tentang teknologi yang berhasil dibuat. Sandy kemudian menunjukkan pohon yang sudah kering. Hal itu langsung ditertawakan oleh warga Bikini Bottom. Sandy menjelaskan penemuannya tentang pohon Natal instan yang berhasil dia ciptakan. Dengan sekali tetes dengan ramuan itu, membuat pohon kering menjadi pohon Natal yang hanya dalam sekejap mata. Tentunya hal itu adalah kejutan bagi para mereka semuanya. Tak hanya sampai di situ saja, Sandy juga mempersembahkan satu lagi untuk merayakan hari Natal, yaitu satu keluarganya yang akan menampilkan tarian pemecah kacang. Saat tarian dimulai, warga Bikini Bottom dibuat tercengang dengan aksi mereka. Pasalnya tidak hanya menyuguhkan tarian saja, namun menunjukkan atraksi yang spektakuler. Hari malam Natal itu benar-benar sangat meriah saat dibantu oleh Sandy dan juga keluarga kecilnya. Di sini semua warga yang sangat gembira dan terhibur di langit-langit yang memperlihatkan Santa Claus yang sedang mengirimkan hadiah untuk anak-anak. Kini tujuan berikutnya untuk memberikan hadiah itu di kota Bikini Bottom. Kota tersebut merupakan kota favoritnya. Rusa terbang itu dilepaskan untuk kembali ke tempatnya, sedangkan dia akan pergi menyelam ke dalam laut untuk memberikan hadiah. Semua anak-anak pun mulai memanggilnya, sementara itu dua keponakan Sandy berniat akan memberikan final kejutan di hadapan semua orang. Ia pun mengambil ramuan Sandy, kemudian langsung menuangkan semuanya ke dalam pohon Natal itu. Alhasil dalam sekejap pohon tersebut tumbuh menjadi sangat besar, membuat atap rumah Sandy rusak. Para warga dibuat terkejut, sementara itu Santa pun tidak bisa menghindar saat pohon besar ada di depan matanya. Santa pun terjatuh ke bawah pohon yang cukup besar, yang membuat seluruh tubuhnya langsung pada encok karena mengenai batang pepohonan. SpongeBob dan Patrick yang melihat kejadian tersebut menimpa Tuan Santa langsung dibuat pingsan. Sleepy pun berharap jika Tuan Santa tidak terluka parah. Akibat kejadian itu membuat otak Santa sedikit geser. Dia mengira bahwa ini adalah hari Valentine. Tentunya mendengar itu membuat orang-orang langsung panik, karena meski mereka sedang merayakan hari Natal, namun percuma saja jika Tuan Santa tidak ingin mengirimkan hadiah Natalnya. Squidward mulai memprovokasi semua warga gara-gara pohon Natal konyol yang dibuat oleh Sandy, sehingga menyebabkan Tuan Santa mendapatkan kesialan. Nyonya Puff pun merasa kecewa dengan kejutan Sandy. Begitu dengan semua warga kota Bikini Bottom. Mereka merasa menyesal harus ikut ke acara Sandy, sehingga membuat hari Natal yang seharusnya dihiasi dengan semua kebaikan justru harus membuat Tuan Santa terluka. Mereka semua langsung segera pergi dari sana, guys. Tentunya atas kejadian tersebut membuat Sandy merasa bersalah atas semuanya. Dia merasa bahwa pesta tersebut bisa menyenangkan semua warga kota. Namun karena berkat keusilan dua keponakannya justru harus menghancurkan kepercayaannya, Sandy pun benar-benar bersedih. Sedangkan Tuan Santa masih bingung dan pusing setelah kejadian tersebut. Sejak saat itu kota menjadi sunyi dan sepi. Satu persatu warga kota mulai mematikan lampu. Tidak ada kegembiraan di hari Natal ini. Cacing-cacing langsung mematikan seluruh lampu di kota Bikini Bottom. Hanya ada satu cahaya yang masih menyala, yaitu di rumah Sandy. Terlihat ia sendiri sedang bersedih dengan cara menghibur menggunakan lantunan musik. Berharap ia bisa melupakan kejadian semuanya. Namun tetap saja Sandy merasa sangat bersalah karena hari Natal ini gagal gara-gara dirinya. SpongeBob pun muncul mendengarkan keluh kesah Sandy yang tadinya berniat baik untuk membuat kejutan, namun berakhir dengan kekecewaan. Keluarga pun tidak bisa menghibur Sandy sama sekali, mereka hanya asik dengan kegiatannya masing-masing. Setelah Sandy bernyanyi, dua keponakannya berhasil menemukan kereta milik Tuan Santa yang berada di atas pohon bersama dengan semua hadiah Natal. Namun menurut Sandy itu tidak akan membantunya sama sekali, meski semua hadiahnya berada di tangan mereka. Namun karena Tuan Santa masih kurang sehat akibat geger otak, alhasil mereka pun bingung siapa yang harus mengirimkan semua hadiah tersebut. Nenek Sandy kemudian menggoreskan kuku ke kaca. Dia pun sempat mengingat bahwa dulu juga pernah hari Natal tanpa kedatangan Tuan Santa.
Dia sempat teringat dulu tentang peri besar pemogokan 1874, seluruh kota mereka benar-benar biru pada hari Natal tersebut. Meski Tuan Santa tidak datang, mereka dan semua warga tetap memanfaatkan hari indah itu dengan cara bertukar hadiah dengan para tetangganya, jadi hari tetap jalan bersama dengan orang terdekat. Mendengar cerita itu membuat Sandy dan keluarga lainnya mulai bangkit kembali. Meski tanpa kehadiran Tuan Santa, mereka bisa membuat orang-orang yang berada di sekitarnya tetap bahagia merayakan hari Natal. Mereka pun kemudian langsung membuat rencana. Dua keponakannya langsung segera menurunkan semua hadiahnya. Namun kebetulan Tuan Santa yang berada di sana sehingga membuat tubuhnya tertimpa barang-barang yang berada di atas. Berikutnya, Ibu Sandy menciptakan sebuah alat untuk membantu rencananya. Tuan Santa tak sengaja memegang tuas yang sedang berputar hingga menyebabkan dirinya terpental. Sedangkan kumis dan janggutnya nyangsang di ubur-ubur. SpongeBob yang sedang melakukan perbaikan kereta luncur, dia tidak sengaja menekan tombol roket menggunakan palu, sehingga mengaktifkan mesinnya yang membuat Tuan Santa tertabrak. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, keluarga Sandy beserta dengan SpongeBob langsung menjalankan rencananya dengan menaiki kereta luncur tanpa kehadiran Tuan Santa sama sekali. SpongeBob didandani menggunakan kostum Santa Claus. Untuk memulai rencana berikutnya agar pekerjaan mereka lancar, keluarga Sandy pun langsung menyanyikan sebuah lagu agar memotivasi diri mereka untuk selalu melakukan kebaikan. Kegembiraan itu membuat keluarga Sandy semakin bersemangat membagikan semua hadiah-hadiahnya kepada orang-orang yang bersedih. Ini setelah hadiahnya berhasil diberikan kepada sebagian orang, mereka pun pergi ke restoran Tuan Crab. Di sana terlihat Tuan Crab dan anaknya sedang bersedih karena tidak mendapatkan hadiah Natal. SpongeBob dan Sandy kemudian turun untuk memberikan kejutan. Di sana akhirnya setelah mendapatkan hadiah itu, mereka berdua pun dibuat sangat bahagia. Lalu setelah mereka pergi ke rumah Squidward yang sedang tertidur sembari memainkan musik klarinet, Randy dan neneknya diterjunkan masuk ke dalam rumah secara perlahan-lahan untuk memberikan hadiah Natal agar Squidward tidak terbangun dari tidurnya. Sebelum pergi karena suara klarinet Squidward yang jelek, nenek itu pun langsung menyumpel klarinet itu menggunakan hadiah Natal. Kini berikutnya ke rumah si Patrick, dua keponakannya diterjunkan untuk turun dan menyelinap. Namun mereka tak sengaja tersandung batu sehingga hadiah Natal yang berupa pasir itu menimpa si Patrick yang sedang tertidur. Beruntungnya si Patrick pun tidak terbangun dari kondisi itu. Saat akan melanjutkan kembali perjalanannya, justru waktu mereka hampir habis sehingga membuat Sandy bersedih. Dua keponakannya langsung memberikan ramuan Sandy yang masih tersisa sedikit. Oleh sebab itu, keluarganya langsung menyemangati anaknya, lalu ibu dan semua keluarganya langsung bernyanyi sehingga ramuan itu langsung bertambah lebih banyak. Kemudian Sandy langsung memasukkan ramuan itu untuk menjadi bahan bakar sehingga akhirnya mereka pun bisa tepat waktu memberikan hadiah Natal itu ke seluruh kota Bikini Bottom. Tentunya semua para warga tadinya kecewa kini tersenyum kembali berkat hadiah Natal tersebut. Di pagi harinya, Sandy merasa senang karena dia berhasil tepat waktu memberikan semua hadiah Natal kepada warga Bikini Bottom. Saat itu Tuan Santa sedang tertidur di dekat pohon. Dia pun kaget saat SpongeBob datang menabrak kaca. Bisa dilihat kali ini otak Tuan Santa sudah kembali lagi seperti semula. SpongeBob menjelaskan jika mereka telah merusak Natal namun berhasil kembali memperbaikinya. Tuan Santa langsung mengambil pakaiannya yang dipakai oleh SpongeBob. Mereka menjelaskan semua permasalahannya sehingga Tuan Santa bisa mengerti, lalu ia pun segera pergi dari sana dan berterima kasih. Sebagai perpisahan, Tuan Santa memberikan hadiah sederhana, namun itu semuanya langsung diterima dengan baik oleh Sandy dan keluarganya. Karena yang terpenting semua orang bisa merasa bahagia dengan hari Natal ini. Tak lama dari itu semua warga kota Bikini Bottom pada mengucapkan terima kasih kepada Sandy karena telah membagikan sebuah hadiahnya. Setelah semuanya usai, keluarga Sandy pun kembali lagi ke tempat asalnya dengan membawa pohon besar ke Texas menggunakan roket. Yang dimana ini adalah hadiah istimewa yang diberikan Sandy untuk keluarga tercintanya yang selalu mendukung dan membantunya di saat dia sedang kesulitan. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Hai guys, di suatu pagi yang cerah yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Gary sedang bersenang-senang di ladang ubur-ubur. Kala itu SpongeBob memberikan semangat kepada Gary untuk menikmati hari ini. Bahwa selama perjalanan Gary membutuhkan waktu hampir sekitar 1 jam lamanya. SpongeBob kemudian mengatakan kepada Gary bahwa dia teringat dengan masa lalunya dulu saat ia memberikan bola kecil kepada Gary. It's a ball. Tentunya bola yang sudah lama disimpan itu ternyata membuat Gary sedikit merasa jijik. Dia pun sempat menunda bola itu, kemudian langsung segera diambil kembali oleh SpongeBob untuk dilemparkan. Dia memutar tubuhnya, namun ayunan lemparannya tidak cukup jauh. Gary langsung mengambil bola itu lagi tanpa sengaja, ternyata bola itu menggelinding cukup jauh dan hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Tentunya hal itu membuat SpongeBob panik karena bola tersebut kesayangan Gary. Beruntung bola itu berhenti tepat di ujung jurang, namun hal yang gak terduga ada seorang bocil nakal yang menendang bola itu hingga terjatuh ke dalam jurang. I did it, Mommy. I kicked the ball. Tentu hal itu membuat SpongeBob kaget dan berteriak histeris. Dia pun langsung mendekat ke jurang, kemudian berusaha menenangkan hati Gary agar jangan bersedih. Meski bola itu sudah terjatuh ke dalam jurang sekalipun demi persahabatan mereka, SpongeBob dan Gary langsung segera melompat ke jurang untuk mencari bolanya yang terjatuh itu. Jurang itu benar-benar sangat dalam, beruntungnya saat mendarat mereka jatuh tepat di ratusan bola yang menggunduk. Jadi tubuh mereka tidak merasa sakit sama sekali guys. Masalahnya tak hanya sampai di situ saja, karena SpongeBob harus mencari bola di tumpukan ratusan bola yang menggunduk itu. Namun Gary berhasil menemukan bola miliknya yang berada di tumpukan tengkorak. SpongeBob langsung mengambilnya, namun kejadian yang tidak terduga, di sana terdapat ikan raksasa yang memiliki antena bercahaya. Saat itu ikan tersebut akan memakannya. Beruntungnya SpongeBob menunjukkan bola itu sehingga ikan itu langsung terkesima dan tak jadi menyakitinya. Ketika SpongeBob dan Gary berniat pergi, ikan itu langsung melahap tangan SpongeBob yang membawa bola tersebut. Tubuhnya mulai diseret-seret melewati berbagai medan rintangan yang sangat berbahaya. Meski begitu SpongeBob tidak membiarkan bola persahabatannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan kini SpongeBob dan Gary berada di atas tubuh ikan itu. Karena ikan tersebut lengah, dia pun menabrak batu hingga membuat SpongeBob dan Gary terjatuh ke tanah. Bola itu kemudian mulai menggelinding, yang hal itu langsung segera dikejar oleh SpongeBob dengan menunggangi Gary. Sangat terlihat jelas sepanjang jalan itu mereka melewati banyak sekali kepala tengkorak. Bola itu semakin jauh menggelinding, namun SpongeBob dan Gary tak henti-hentinya mengejar. Pada akhirnya perjuangannya berhasil, Gary mendapatkan bola itu, namun tak berselang lama Gary dibawa oleh makhluk laut aneh seperti alien. SpongeBob tak kehilangan akal, dia pun langsung menunggangi salah satu makhluk aneh yang sedang tertidur untuk mengejar Gary yang diculik. Sehingga kejar-kejaran di antara mereka mulai terjadi. SpongeBob tak akan membiarkan sahabatnya menghilang darinya. Meski dalam laut sekalipun, lampu lalu lintas masih saja ada. Mau tidak mau SpongeBob harus mengerem mendadak. Akibatnya dia terpental dan kabar baiknya dia bisa mengejar makhluk yang telah menculik Gary. Alhasil itu merupakan keajaiban dunia. Baru saja SpongeBob bernapas lega, secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu datang kembali mengejarnya. Kecepatan gerakannya benar-benar sangat cepat, berhasil menyamai makhluk aneh itu. Kini jalur mereka sangat berbahaya, pasalnya harus melewati ranjau laut. Banyak sekali bom yang terpasang di sana. Ikan itu sengaja menabrak dirinya untuk meledakkan bom itu, namun beruntungnya SpongeBob dan makhluk aneh itu masih diberi kesempatan. Hingga pada akhirnya karena lengah dan selalu disenggol, membuat makhluk aneh itu mengenai bom yang membuat SpongeBob dan Gary terpental ke dasar laut. Kesialan mereka nggak sampai di situ saja, karena mereka berdua dilahap lagi oleh makhluk aneh berkepala atas bawah, lalu dikeluarkan melalui saluran usus. Bola itu lagi-lagi mulai menggelinding kembali. SpongeBob tak henti-hentinya mengambil bola itu lagi demi persahabatannya. Kali ini bola itu mendarat di mata gurita raksasa, sehingga SpongeBob yang melihatnya langsung terhipnotis dengan ukurannya. Gurita raksasa mulai menunjukkan kebesaran tubuhnya, lalu mengambil salah satu benda yang mirip trompet.
Kemudian langsung memasukkan mereka berdua ke dalamnya. Setelahnya langsung ditiup karena tiupan itu tenaga sangat besar, sehingga membuat SpongeBob dan Gary berhasil keluar dari jurang yang dimaksud. Beruntungnya mereka berhasil selamat dari makhluk laut. SpongeBob sangat senang karena mereka bisa mempertahankan bola. Namun kejadian tak terduga adalah secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu sudah berada di belakang SpongeBob yang langsung menghancurkan tubuhnya dengan cara dikunyah. SpongeBob memberikan bola itu kepada Gary agar Gary bisa segera pergi melarikan diri. Meski kondisi tubuh SpongeBob sudah benar-benar hancur berkeping-keping, dia tak akan melupakan keselamatan sahabatnya. Tanpa terduga, Gary tidak pergi meninggalkannya. Justru Gary berhasil menenangkan ikan raksasa itu dengan cara menukar bola cahaya dengan bola miliknya. Sehingga ikan raksasa itu langsung tersenyum dan melepaskan SpongeBob. Di sini ikan raksasa itu langsung segera pergi dan bersenang-senang. SpongeBob kemudian menanyakan hal itu kepada si Gary, mengapa bola kenangan mereka berdua diberikan kepada ikan raksasa. Gary hanya menjawab sebenarnya mereka tidak membutuhkan bola tersebut karena yang mereka butuhkan hanyalah kenangan bersama selama mereka saling menyanyi satu sama lain. Jawaban tersebut membuat SpongeBob tersentuh hatinya. Dia tak menyangka bahwa siputnya memiliki hati yang besar. Gary kemudian menunjukkan satu bola berwarna biru kepadanya. Namun lagi dan lagi si bocil itu malah kembali menendang bola itu ke jurang lagi. Untuk kali ini SpongeBob berpikir dua kali tidak akan pergi lagi ke jurang mengerikan itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.